Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, MK memutuskan pemilu nasional dan juga pemilu lokal untuk dipisah. DPR tidak langsung menyambut positif hal ini, namun akan mengkaji dulu. Sejatinya, sebelum pemilu serentak total tahun 2024, pemilu nasional dan pilkada sudah memang dipisah sebelum akhirnya disatukan kembali. Bagaimana dinamika penyatuan dan juga pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal ini terjadi? Berikut pemirsa ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi? Bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi. Dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Hari Kamis 26 Juni lalu, muncul kabar mengejutkan. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan pemilu nasional yakni pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan anggota DPD akan dipisah dengan pemilihan umum lokal yakni pemilihan anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota, serta gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. MK juga memutuskan pemilu daerah dilaksanakan serentak, paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pemilu nasional. Keputusan MK ini berangkat dari gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem terkait sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Perludem meminta agar pemilu untuk tingkat nasional dipisah dan diberi jarak 2 tahun dengan pemilu tingkat daerah. Gugatan tersebut terregister dengan nomor perkara 135/2024. Perludem mengajukan gugatan terhadap pasal 1 ayat 1, pasal 167 ayat 3, pasal 347 ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta pasal 3 ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dalam salah satu keputusannya, MK tidak akan menentukan secara spesifik jarak waktu pemilu nasional dan pemilu daerah akan diselenggarakan. Namun, MK berpendapat jarak waktu tersebut tidak dapat dilepaskan dari penentuan waktu yang selalu berkendala dengan hal-hal teknis semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan keputusan MK ini, membuka peluang pilkada atau pemilu daerah berlangsung pada 2031 mendatang atau 2 tahun setelah pemilu nasional 2029. DPR tidak langsung menentukan sikap atas putusan MK tersebut. Namun, Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda menyebut bahwa dengan putusan itu, MK telah mendowngrade dirinya dari penguji norma menjadi pembentuk norma. Kita belum melakukan revisi Undang-Undang Pemilu kita masih lama, 2029, Mahkamah Konstitusi tiba-tiba menurunkan dalam tanda kutip derajatnya dari yang awalnya hanya menguji konstitusionalitas norma, apakah satu norma dalam undang-undang itu dinyatakan konstitusional atau inkonstitusional, menjadi kemudian pembentuk norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang baru. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan pihaknya masih mengkaji dan mempelajari lebih lanjut. AHY juga mengatakan bahwa setiap keputusan pasti memiliki konsekuensi masing-masing. Dia juga ingin menyiapkan antisipasi merespons putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Ya, kita masih terus mengkaji. Ini baru beberapa hari ya. Saya rasa kita semua perlu mempelajari lebih lanjut apa saja yang menjadi dampak dari sebuah perubahan sistem. Setiap perubahan sistem pasti ada dampak atau konsekuensi yang harus kita ketahui bersama, kita antisipasi. Dalam sejarahnya, pilkada langsung pertama kali yang dilakukan pada tahun 2005 terpisah dari pemilu nasional. Tiap daerah memiliki jadwal pilkada yang berbeda-beda, tergantung masa jabatan kepala daerah sebelumnya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Ini berlaku dari 2005 hingga 2015. Pada 2013, muncul gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu dari kalangan masyarakat sipil. Salah satunya adalah Effendi Ghazali.
Salah satunya adalah Effendi Ghazali, seorang akademisi dan aktivis pemilu. Mereka menggugat pemilu legislatif dan pilpres yang dipisah jadwalnya seperti pada 2004, 2009, dan 2014. Akhirnya MK menyatakan pemilu legislatif dan pilpres harus digelar serentak karena sistem presidensial menuntut hubungan yang kuat antara pemilih dan sistem pemerintahan. Pemilu yang terpisah menimbulkan koalisi transaksional pasca pemilu serta menyebabkan pemerintahan tidak stabil. Tapi, konteks putusan MK tahun 2013 itu hanya bicara soal pemilu nasional, yakni Pilpres, DPR, DPD, dan DPRD, bukan pilkada. Pada 2015, pemerintah ingin menyatukan jadwal pilkada secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 atau revisi Undang-Undang Pemda, mulai dilakukan tahapan pilkada serentak. Pada 2015, dilakukan pilkada di 269 daerah. Pada 2017, dilakukan pilkada di 101 daerah. Pada 2018, dilakukan pilkada di 171 daerah. Tujuan akhirnya adalah pilkada seluruh Indonesia disatukan ke satu jadwal nasional di tahun yang sama agar efektif dan efisien. Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dibuat rencana pemilu dan pilkada serentak nasional 2024. Pemilu nasional yaitu DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dilaksanakan Februari 2024. Sedangkan pilkada serentak nasional digelar November 2024. Ini kemudian menjadi kali pertama dalam sejarah semua kepala daerah dipilih dalam satu hari secara nasional pasca seluruh masa jabatan kepala daerah diseragamkan. Namun akhirnya MK memutuskan pilkada dan pemilu nasional tidak serentak lagi. MK menyatakan pemilu nasional dan pilkada tidak boleh disatukan dalam satu hari besar pemilu seperti skenario pemilu serentak total. Alasannya, bebas administratif dan teknis terlalu berat karena jumlah surat suara bisa mencapai 5 hingga 6 jenis. Kesulitan logistik dan potensi gangguan hak pilih, serta bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Dengan putusan MK ini, maka jabatan kepala daerah dan DPRD akan ada perpanjangan. Karena itu, Komisi 2 DPR juga mempertanyakan masalah ini dari segi konstitusionalitasnya. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi di mana pemilu nasional dan pemilu lokal itu harus berjeda minimal 2 tahun sampai 2,5 tahun, di mana kita asumsikan kalau pemilu kita laksanakan 2029 dan pemilu lokal dilaksanakan 2031, maka pertanyaannya apa dasar hukum kita melakukan perpanjangan masa jabatan gubernur, bupati, wali kota, dan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Sementara ketentuan di dalam konstitusi sudah jelas menyebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih presiden, wakil presiden, memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. Sejumlah hal itulah yang dibahas DPR dalam rapat konsultasi bersama pemerintah menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilihan umum nasional dan daerah. Rapat yang berlangsung tertutup dihadiri pimpinan DPR, Komisi 2 DPR, Komisi 3 DPR, hingga Badan Legislasi DPR. Dari perwakilan pemerintah dihadiri Menteri Hukum, Mensesnek, Mendagri, hingga unsur penyelenggara pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.